Ya, selamat malam. Malam ini kita mau berdoa lagi, tapi malam ini kita mungkin akan berdoa syafaat. Tahun 2006 segera datang, sisa 1 bulan lebih. 2016 maaf katanya. Itu sisa 1 bulanan lebih ya. Dan tahun depan itu bukanlah tahun yang baik secara ekonomi. Bukanlah tahun yang baik secara keamanan, bukan juga tahun yang baik secara iklim dan lain-lain. Saya hanya bisa sampaikan sebagian kepada saudara, karena ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan seluruhnya. Jadi ditangkap mengakibatkan ketakutan, mengakibatkan keresahan, mengakibatkan kegaduhan. Kalau saudara perhatikan di website saya, itu ada tambahan pokok bahasan di sana tentang sesi nubuatan. Sudah lama kita mengadakan doa semalaman, ya, sudah lama kita mengadakan doa untuk melatih kepekaan, dan banyak sekali pernyataan-pernyataan yang Tuhan sampaikan, ya. Tetapi karena ada beberapa alasan saya tidak upload ke internet. Salah satunya, ya, tidak semua orang percaya tentang nubuatan, itu yang pertama. Yang kedua, sudah terlalu banyak orang trauma dan muak dengan nubuatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak diajarkan perspektif yang benar tentang nubuatan. Perspektif yang benar apa? Nubuatan itu, kalau khusus nubuatan pribadi, misalnya Tuhan akan anggap, itu 100% hanya kemungkinan, bukan kepastian. Ya, beda dengan kalau Tuhan membuatkan sesuatu akan terjadi gini-gini, itu kepastian. Tapi nubuatan pribadi bersifat 100% kemungkinan. Berarti bisa 100% gagal, bisa 100% terjadi. Ya, jadi banyak hal. Kemudian saudara juga, ya, banyak hal yang Tuhan ungkapkan yang memang tidak untuk diumumkan, karena pertimbangannya adalah kita bisa dituntut, bisa ditangkap. Ya, contohnya yang pernah saya saksikan itu bahwa sebelum pesawat yang jatuh di dekat Kalimantan yang mau ke Singapura dari Surabaya, ya, Tuhan sudah kasih lihat saya, saudara, pesawatnya dan cat pesawatnya. Ya, waktu itu saya pikirkan itu adalah pesawat yang mirip itu catnya. Ternyata bukan, yang jatuh AirAsia. Catnya sama kalau saudara perhatikan. Dengan salah satu perusahaan penerbangan Indonesia yang besar itu. Kembali juga kenapa tidak di-upload di internet, karena juga nubuatan tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna apa? Kita tidak tahu persis harinya, tanggalnya. Nubuatan tidak sempurna karena kita tidak tahu persis hari dan tanggalnya. Kemudian juga saudara, kita seringkali tidak diberitahu Tuhan detailnya. Ya, bukan hanya hari tanggalnya, tapi juga tempatnya kita tidak diberitahu detail, karena itu tidak sempurna. Sehingga saya tidak muat. Tapi kemudian saudara, beberapa waktu yang lalu kan, waktu kita doa besok paginya itu terjadi gempa luar biasa di Afghanistan. Karena malam itu juga Tuhan katakan akan ada gempa bumi yang masif sekali di Asia. Ya, jadi seluruh Asia ini akan diguncang gempa yang masif sekali. Nah, saudara sudah lihat kan, ini berapa hari ini terus saja kan, di Alor, di Pandeglang, Jogja, keliling. Dan ini baru biasa awalnya ya. Kemarin juga di Jepang 7. Ya, ini akan semakin seram. Ya, kemudian waktu doa kami juga itu ada kelihatan Pulau Balinya putih semua. Saya bilang, kenapa ini pulau putih semua? Ya, saya sampaikan, saudara-saudara, saya lihat pulau ini putih semua. Ternyata abu Gunung Rinjani. Ya, jadi putih, pulaunya disirami itu abu gunung. Ya, dan kemudian nanti akan ada banjir-banjir besar. Itu sudah kita beritahu semua. Kemudian ada kekacauan ekonomi negara-negara Asia. Akhirnya saya bilang, ya memang semua saya sudah hapus saudara, tapi yang September, Oktober belum. Jadi masih di sini, jadi saya langsung masukkan ke internet. Jadi saudara kalau mau dengarkan itu ada. Ya cuman sebagian, tapi karena ada yang saya lupa rekam, karena seperti kemarin saya lupa rekam saudara, saya naik mimbar, saya lupa rekam. Udah selesai saya mau matiin, nggak hidup, gimana dimatiin. Kita nanti akan berdoa syafaat supaya tahun depan ini, oke, itu pasti terjadi, iya. Tetapi kalau kita berdoa terjadinya tidak separah kalau kita tidak Tapi Pak, saya nggak pusing lah, saya nggak punya uang. Orang nggak punya uang nggak pusing loh. Saudara nggak punya uang juga mesti tambah pusing kalau segala harga barang naik loh. Betul, sudah uangnya sedikit, harga barang tambah mahal, tambah pusing loh saudara. Ya jangan bilang aku berharap mana dari Tuhan. Waduh, belum ada itu diturunkan mana sampai hari ini. Nanti kita akan doa khusus buat hal itu supaya tidak sangat
parah terjadi, saudara. Tapi nanti akan ada satu level di mana rupiah itu akan mencapai satu titik. Dan itu di titik itulah orang Kristen itu harus benar-benar berdoa. Harus benar-benar berdoa di satu titik nilai tukar. Kita akan berdoa sekarang, kita akan ambil waktu. Kalau kemarin kita berdoa sampai jam berapa? Jam 1. Jam berapa kemarin kita berdoa? Jam 12. Sekarang kita akan berdoa sampai jam 1. Kenapa lama-lama, Pak? Latihan. Ingat saudara, tujuan kita itu supaya semakin dekat dengan Tuhan, ngerti mau Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Tujuannya begitu. Walaupun nanti saudara, kalau kita sudah terus semakin dekat, tentu saja Tuhan itu cengli, saudara. Ya toh? Tentu saja Tuhan itu tidak menutup mata dari pergumulan dan masalah kita. Iya. Tetapi ingat, masalah dan pergumulan itu jangan menjadi yang utama datang kepada Tuhan. Saya mau beritahu saudara dengan jujur, Tuhan tidak tertarik mengurus ekonomi saudara, Tuhan tidak terlalu tertarik mengurusi kesehatan saudara, Tuhan tidak terlalu tertarik mengurusi hal-hal yang lain. Kenapa? Karena itu akan semuanya ditinggalkan kalau mati. Yang Tuhan mau urus paling utama itu yang akan masalah kekekalan. Kalau sudah ini diurusi, nanti yang lain-lain diurusi semua pasti. Tapi kalau yang sementara ini terus diurusi, kekekalannya tidak menjamin. Ya, saya masih ingat waktu saya diproses Tuhan, saudara, dengan rasa malu, dengan minder, tidak berani ketemu teman, ya, dalam kondisi status tidak punya, pekerjaan tidak ada, pelayanan tidak ada, semua tidak jelas. Ya, saya pernah saksikan sama saudara ketika saya sudah harus jual barang, saya pernah saksikan itu kan. Saya bilang apa? Tuhan, malu engkau jadi Tuhan. Kenapa? Lihat anakmu ini loh, pergi jual ini, jual apa yang bisa dijual itu dijual. Saya bilang, malu engkau jadi bapak. Tuhan bilang, aku tidak malu. Kenapa dia tidak malu? Karena aku ini tahu rencanaku dalam hidupmu. Aku tahu persis, jadi aku tidak malu. Kamu memang harus mengalami seperti itu. Kita seringkali, lu saya anakmu, malu toh Tuhan kalau ekonomiku hancur. Malu toh kalau kerjaanku tidak ada. Malu toh. Tuhan bilang tidak malu. Kenapa? Yang dia perlukan adalah karakter ilahi. Saudara, masalah yang gitu-gitu dia mau, aku kasih kamu makan lah. Pokoknya dikasih mana, betul. Tapi yang dia paling kejar kan karakternya, betul. Dan karakter itu tidak bisa dirubah, saudara, tidak bisa dibentuk dengan khotbah. Paling besarnya harus dibentuk dengan maaf kata, kayak tekanan, masalah, pergumulan, dan lain-lain. Ya, jadi bersebahagialah saudara dan saya kalau Tuhan membantu saudara dan saya berubah. Amin. Ya, kedua, kalau dibantunya dengan apa? Saudara dan saya merasa tidak perlu sungguh-sungguh berdoa. Sekarang saudara dan saya perlu sungguh-sungguh berdoa. Itu namanya dibantu Tuhan dong. Terus apa lagi? Merasa hubungan saudara dengan Tuhan sudah dekat. Tuhan bilang, maaf kau merasa dekat, aku merasa tidak dekat sama sekali kok. Kenapa? Saudara dan saya melihatnya dari pandangannya Tuhan. Sehingga saudara dan saya tahu betapa masih sangat amat jauhnya kita dari kehendak Tuhan. Ya, berapa tahun lalu pun saya pernah doa, saya bilang, Tuhan, saya nyerah. Saya ini masih sangat jauh dari yang Engkau mau. Rasanya dari 100% yang Engkau mau, saya itu baru bisa paling 1% dari yang Engkau mau. Saya tidak kuat, saya katakan. Saya tahu loh Engkau mau saya begini, sementara saya masih begitu. Saya katakan, saya tidak mungkin mencapainya. Saya tidak bisa mencapainya. Karena kita sudah melihat Tuhan maunya begini loh. Kekaripannya dengan Tuhan, sifatnya, ya toh, imannya, ketekunannya, levelnya di sana. Sementara kita ngukur, ternyata terlalu jauh. Nah, sementara kita, saudara, tidak mengurus yang Tuhan mau ukur. Yang kita urus cuman berkatnya berapa, ya toh, penghasilannya berapa, hidupnya nyaman ndak, mobilnya bagus ndak, rumahnya besar ndak. Ukurannya semua yang tidak ada diukur oleh Tuhan. Jadi saya mau sampaikan sama saudara, jangan kecewa. Tuhan tidak seringkali ada waktunya Tuhan sama sekali seperti tidak peduli saudara dan saya punya ekonomi, saudara dan saya punya kesehatan, saudara dan saya punya yang lain-lain. Karena kenapa? Dia sedang mengejar yang paling penting dalam hidup kita. Ya, dia sedang mengejar yang paling penting dan itu buat kita yang tidak penting, saudara. Ya, makanya sifat itu apa? Karakter itu apa? Saudara, ya karakter adalah sebuah tatanan sistem nilai.
Sebuah urutan prioritas sistem nilai itu namanya karakter secara ilmiah. Karakter itu sama dengan sifat. Ya, sifat itu apa? Kelakuan yang berulang-ulang. Itu definisi biasanya. Ya, tapi definisi secara ilmu pengetahuan, karakter itu adalah prioritas sistem nilai. Misalnya, orang itu karakter sifatnya serakah. Berarti buat dia uang adalah prioritas yang paling tinggi. Maka dia akan serakah. Kedua, orang itu kurang memperdulikan keluarganya. Itu juga serakah. Kenapa? Uang lebih penting dari keluarga. Itu karakter serakah. Jadi, apa itu sifat? Sifat artinya susunan daripada prioritas apa yang paling kita hargakan terus berurut yang kurang dihargakan. Itu namanya karakter. Contohnya, wah orang ini nggak bisa tepat waktu. Itu sifat. Artinya apa? Dia tidak pernah menghargakan waktu. Buat dia waktu itu nggak penting. Nggak urusan lah. Mau 5 jam, 10 jam, nggak urusan. Buat orang itu waktu tidak penting. Jadi ingat, karakter itu apa? Susunan prioritas atau tatanan sistem nilai seseorang. Jadi kalau saudara bilang Tuhan lebih penting, yang lain kurang penting. Pokoknya Tuhan nomor 1. Terus seperti tadi saya umpamakan, kalau orang bilang, wah harta nomor 1. Dia akan kejar harta, pokok anak istri nggak diurus, nggak punya waktu, pokoknya harta. Berarti apa? Buat dia harta nomor 1. Tapi kalau keluarganya nomor 1, sikapnya akan berbeda dalam kerjaan usaha, waktunya untuk keluarganya akan berbeda. Itulah yang disebut dengan karakter secara ilmu pengetahuan. Ya, jadi, karakter itu artinya gini loh Pak, salah saudara. Ya, karena karakter itu artinya susunan prioritas yang paling kita hargakan apa. Orang kalau uang bukan paling penting, dia nggak akan serakah, saudara. Kenapa? Buat dia itu bukan prioritas. Tapi kalau itu prioritasnya semua dia lakukan untuk uang. Pokok selama ada uang dia kerjakan, selama hasil uang dia lakukan. Itu serakah. Itu karakter. Makanya saudara dan saya kan Tuhan bilang apa? Mengasihi Tuhan segenap kekuatan, sepenuh hati, dan segala macam itu menempatkan sebagai yang paling utama. Nah, di situ karakter kita akan berubah ketika kita tempatkan Tuhan sebagai yang paling Terus apa? Kalau rencanaku tidak jadi, tidak apa-apa. Rencana Tuhan yang jadi. Akhirnya akan berurut situ sifat-sifat berubah, saudara. Terus rencana-rencana berubah. Kenapa? Karena prioritasnya berubah. Nah, sekarang coba. Kita punya pergumulan. Prioritas kita hanya mencari jawaban. Jujur kita nggak cari Tuhan. Kita hanya datang, Tuhan tolong saya. Kita datang hanya untuk teriak minta tolong. Tuhan bilang kamu udah cari aku kok. Kekristenan itu apa? Merubah karakter menjadikan Tuhan itu yang paling. Saya pernah kan begini sama saudara kan. Kalau secara duit, saya nggak punya alasan melayani Tuhan. Saudara, ya tapi kenapa? Karena sudah mengasihi, namanya wes kadung sudah cinta, mau jauh mikir enggak, karena ada kasih. Kalau cuma karena ada berkat, ada uang, maaf saya bilang. Ya, jadi saudara dan saya karakter itu berubah dari mana? Dari prioritas yang dirubah. Saudara. Sehingga apa? Tuhan aku cari engkau, tujuanku menyenangkan Akhirnya apa? Sifatnya berubah. Saya pernah saksikan sama saudara. 2 kali saya mau diberikan jam Rolex kan. Ya, dan sekali itu tepat di kota Basel, saudara. Saudara kalau buka di internet, Basel itu setiap tahun ada namanya Basel World. Yaitu pameran jam dunia, produk-produk terbaru itu di kota Basel. Saya pelayanan di sana, satu keluarga bilang, Pak Hasan kami berikan Rolex. Pak Hasan pakai. Tuhan bilang nggak boleh saya pakai Rolex. Karena saya mengutamakan Tuhan, saya tidak terima. Kenapa? Harga Rolex itu tidak berarti karena ketaatan. Tapi kalau Rolex, siapa nggak mau sekian ratus juta? Iya kan? Sekian ratus juta itu barang saudara. Kenapa? Akhirnya prioritasnya Nah, kenapa orang serakah? Karena prioritasnya uang. Mengutamakan nomor 1 uang. Terus apa? Orang mengutamakan uang, anak nggak diutamakan, istri nggak diutamakan. Terus apa? Uang pertama jadi pelit. Jadi nggak punya waktu buat keluarga. Jadi urutannya akan terus rusak kan? Itu dari keserakahan. Makanya saya sering bilang kan dalam khotbah, saudara istrimu itu lebih berharga dari semua hartamu atau tidak? Lebih ya, kalau lebih kasih dia pakai. Ya, berapa waktu lalu pun ya, teman saya punya istri ikut asuransi, saudara, asuransi kehamilan, asuransi kandungan ternyata ada. Ya, teman saya ngamuk sama istrinya. Sudah, nggak usah ikut-ikut. Karena sudah bayar berapa kali melahirkan, ternyata ya panjang urusannya, nyanyu. Katanya kalau kuning nggak dijamin. Padahal itu asuransi kandungan loh, saudara. Jadi kalau lahir masih dia kuning, masih perlu dirawat lama, itu kan masih dibayar, nggak dibayar.
Saudara, alasan macam-macam. Terus dia marah istrinya. Waktu dia marah saya bilang, Pak, kalau Bapak kehilangan semua harta, Bapak pilih atau kehilangan istri? Bapak pilih mana? Saya pilih semua harta saya boleh hilang, asal istri saya tidak. Saya bilang, lah Bapak istri cuma bayar asuransi berapa kali sih baru? Iya Pak, baru berapa bulan sejak dia hamil itu. Dia ikut asuransi kandungannya itu. Ya sudah toh Pak, berapa sih nilainya? Akhirnya dia bilang, iya Pak. Lihat, saudara, sifat itu apa? Apa yang saudara dan saya prioritaskan itulah yang menentukan sifat saudara dan saya. Akan kelihatan. Jadi misalnya orang nggak sabar. Berarti apa? Sifatnya hanya mengutamakan semuanya harus cepat. Terus apa kalau orang nggak sabar? Dia sifatnya apa? Mengutamakan diri sendiri. Tidak mengerti orang punya kesulitan. Tidak mengerti orang punya masalah. Itu. Kalau sifatnya nggak sabar. Jadi sifat itu apa? Prioritas. Tapi kalian, oh ya mungkin kenapa? Seperti kita kan, kita nggak bisa mulai jam 10 tepat. Kenapa? Karena kan Sabtu itu kan waktu keluarga. Ajak anaknya dulu ke Paragon, makan bareng, gitu. Selesai baru pulang dulu antar, baru datang. Kita maklum. Saya nggak bisa bilang, pokok jam 10 tank. Loh, nggak bisa tuh. Betul. Kenapa? Harus juga memikirkan keluarganya orang lain. Kalau kita pikirkan diri sendiri aja, pokok jam 10 tank, tutup habis itu kalau nggak terlambat datang. Loh. Kan itu namanya memperhatikan diri sendiri. Nah, jadi dari sifat itulah saudara dan saya akan berubah. Nah, Tuhan maunya prioritas yang satu persatu dirubah. Ya. Nah, kalau setelah itu berubah, saudara dan saya akan jadi manusia baru yang dulunya saudara dan saya tidak pernah bisa lakukan. Yang dulunya kita bergumul mati-matian untuk berubah, bergumul mati-matian untuk bisa. Memang hati ini rindu, tapi seringkali gagal total. Sekarang apa? Kenapa kita cuma menyembah doang? Saudara, saya sudah sampaikan kan, pujian itu semua orang bisa memuji. Saudara, lagu pujiannya begini belum tentu seperti di hati kita. Iya, karena bunyinya seperti kita cuma niru syairnya. Tapi kalau menyembah akan kelihatan saudara itu karib enggak sama Tuhan. Kalau menyembah kelihatan saudara ini dekat enggak sama Tuhan, akan kelihatan. Dari kata-kata yang keluar pun akan kelihatan itu dekat enggak bisa dibuat-buat. Saudara. Ya, kami pun sering, saya kan kadang-kadang banyak sekali WL itu saya bilang udah nggak pakai musik, setengah jam udah nggak bisa lagi dia, karena dia bukanlah seorang penyembah. Menyembah itu dari hati, memuji itu cuma bisa dari mulut loh, itu bedanya saudara. Saudara nggak bisa menyembah bermazmur dibuat-buat, nggak pernah bisa. Oke, jadi kita akan selesai nanti kita akan jam 1-2 jam kita menyembah. Duluan kan sudah lulus 1 jaman, betul? Lo nanti akan ada waktunya dari mulai 10:30 sampai jam 6. Enggak break. Kami sudah lakukan itu saudara tahun 90-an. Bisa nyembah tok sampai pagi. Enggak ada break-breakan. Bisa. Iya. Nanti kapan-kapan ya saudara. Ya saya akan, pas kakak-kakak rohani saya lewat, saya mau undang untuk berbicara di depan saudara-saudara. Mereka punya urapan tidak kalah dari pendeta-pendeta yang saudara kenal besar-besar itu. Itu orang-orang desa saudara yang tidak pernah ditumpangi tangan pendeta-pendeta luar negeri. Ya, itu orang-orang yang maaf kata orang-orang kampung yang tidak pernah ikut KKR dahsyat-dahsyat itu tidak pernah. Nanti kalau saudara lihat waktu dia melayani urapannya. Memang mereka bukanlah pendeta besar di kota, tapi mereka adalah pendeta besar di desa-desa pedalaman. Itu orang-orang yang tidak terkenal. Ya, tapi orang-orang yang tidak kalah kepekaannya, urapan kesembuhannya, urapan apanya dengan yang besar-besar itu. Nanti kapan, saudara? Karena kita nggak tahu kan, saudara. Kita kan nggak pernah ambil persembahan. Saya nggak mungkin bilang, ayo datang, saya nggak bayarin dia tiket. Itu nggak cengli. Ya toh, walaupun itu kakak rohani saya, nggak mungkin udah lalu gratis ya. Saudara, nggak, minimal kita bayarin dia hotel, minimal kita transport, konsumsi. Ya kan, itu minimal harus dibayar. Jadi kita akan belajar lebih banyak dari hamba-hamba Tuhan yang tidak terkenal, tetapi urapannya nggak kalah dari yang terkenal-terkenal. Kalau saudara bilang saya peka, saudara akan ketemu orang yang lebih peka. Ya, yang lebih peka lagi. Main gini nih. Langsungnya gini, roh. Saudara. Ya, jangan takut. Ya, memang dia dipakai Tuhan seperti itu. Saya nggak takut saingan, saudara saya katakan ya. Terus kita tutupi, nggak boleh khotbah, nggak boleh supaya dia supaya kita nggak tersaingi nggak. Pekerjaan Tuhan itu tidak boleh dilakukan seperti itu, saudara. Ya, cuma saya sampaikan kepada saudara kembali, tidak cengli kalau saya undang dia terus saya suruh dia bayar sendiri. Transportnya, penginapannya, makan, itu nggak cengli. Sedangkan kita nggak ngambil persembahan. Saya mau beritahu saudara. Ada siapa namanya bukan berarti terus saya terus mau khotbah, enggak, saudara.
Ya, supaya saudara lihat orang-orang yang mungkin saudara nggak tahu nama, saya sebut pun saudara nggak tahu nama, nggak pernah kenal pasti. Ya, pasti saudara nggak pernah kenal. Tapi nanti lihat urapannya waktu pelayanan. Supaya kenapa? Terbuka matanya bahwa Tuhan itu memakai semua orang. Supaya saudara tidak hanya kejar yang terkenal, yang besar, ya saudara. Semua itu hamba Tuhan. Ya, semua itu hamba Tuhan. Saya nggak punya idola, saudara. Saya nggak punya pendeta A, pendeta B, nggak ada urusan sama saya. Dari zaman dulu saya nggak pernah tertarik. Ya, bahkan pendeta yang gereja terbesar di muka bumi ini, di Bogota, Kolombia itu, Charles Anacondia. Waktu dia KKR di Surabaya, saya bagian pelepasan. Kan? Dia ngomong aja orang terpental, dia khotbah santai-santai. Wah itu sekitar 23 sampai 25 ribu orang tuh nggak karu-karuan tuh terpental-pental. Saya di bagian pelepasan. Pokok udah mulai tarik, masuk. Ruangan dilepaskan, tarik, masuk. Nah, selesai ibadah kan semua yang ambil bagian di pelayanan berderet untuk diurapi. Saya pulang. Kenapa? Saya nggak tertarik. Wah Pak, itu cara kita lihat sendiri urapannya kayak gitu, saudara. Nggak ada khotbah dia terpental. Dia lagi santai aja, tapi itu wah itu nggak karu-karuan ibadah itu jadinya, saudara. Ya, termasuk ada yang datang dengan belum ada doa apapun, dia lagi khotbah santai. Ya, orang yang datang sudah pakai selang lepas selangnya aja berdiri. Seperti itu. Ya, dan orang ngantri semua kan. Ayo Pak, ayo. Dia teman saya, enggak, saya mau pulang. Ayo Pak. Kita kan namanya pengurus toh. Yang di acara itu kan masih dikasih keistimewaan toh. Enggak, saya mau pulang. Betapa minta urapan. Betul. Kalau saya mau dipakai selevel dia, pasti saya akan diurapi selevel dia. Kalau tidak. Betul. Kalau saya levelnya Hansip, saya mau bawa senjata api, bawa pistol. Hansip bawa ginian untuk apa? Lucu kan kalau dia Kopassusnya lengkap, dia bawa granatnya, dia semua. Iya dia Kopassusnya. Hansip tiba-tiba maju, Pak, bedilnya, Hansip kelenger ini. Betul, saudara. Nah, orang Islam banyak gitu. Terima urapan, saudara nggak levelnya. Kita nggak usah minta yang aneh. Ya baik, kita akan berdua 2 jam. Ya, latih. Nah, semoga saya tidak dengar. Ya, itu. Alasannya, wah saya sukses Pak, masuk ke alam lain. Ya, itu sih alam mimpi saudara ya, bukan alam roh gitu ya. Baik, jadi ingat, doalah sendiri seperti yang saudara dan saya mau. Tapi pertama ingat, belajarlah yang pertama, naikkanlah doa dengan ucapan syukur. Belajar dulu berterima kasih, belajar dulu mengucap syukur sebelum saudara dan saya mulai bermazmur. Itu akan mempermudah saudara dan saya masuk hadiratnya Tuhan. Ya, jadi jangan belum Tuhan, tolong, betul. Belum dah gitu. Tuhan tahu saudara dan saya butuh pertolongan, dia tahu. Saudara dan saya butuh duit, dia tahu. Butuh apa, dia tahu. Betul, saudara. Saya pun sering bilang, Tuhan kau tahu sebelum aku buka mulut sudah tahu semua. Nggak mau aku ngomong, kenapa? Engkau sudah tahu semua, buat apa aku ngomong ulang? Tapi yang perlu adalah, apa sih maumu di hidupku? Apa sih kehendakmu di hidupku? Supaya ada timbal balik. Kita mau Tuhan perhatikan kita, ya ayo kita juga perhatikan Tuhan. Jangan sampai hanya mau diperhatikan, tapi tidak mau memperhatikan. Ya, saya setel waker saya 2 jam. Saudara, tenang, kita akan selesai jam 1. Ya. Jangan khawatir, saudara. Mau diapain sih sama Pak Asen ini? Ya. Nah, nanti tiba-tiba saya kerasukan bagaimana? Nah, ketahuan kalau kerasukan, betul harus ditenggeng daripada pura-pura ternyata kerasukan kan lebih repot kita. Baik. Kita akan masuk ke situ, saudara, ya. Supaya saya tidak kasihkan doa sendiri, kita sudah di jam 1, ya. Ini jam 11 kurang 1 menit di jam saya. Ya, silakan buat diri kita nyaman semua, terus nanti apa Tuhan, waktu aku menyembah Engkau, berikan aku melihat diriku seperti apa di matamu. Berikan aku lihat diriku seperti apa di matamu. Karena aku sudah melihat aku sudah baik, aku sudah belum di mata Tuhan, maaf kata ya. Saya katakan, saya pun tadi sudah bilang kan, saya nggak sampai 1% melakukan yang Tuhan mau. Sehingga kadang saya bilang masih terlalu jauh, rasanya kecewa banget saudara. Karena masih terlalu jauh. Ya, nanti kalau saudara masuk hadirat Tuhan, tapi kalau belum rasanya sudah kelewat dekat, amin. Bahkan sudah lewat dari yang Tuhan mau, betul? Saudara baik, kita akan menyembah, mau memuji, memujilah, tapi nggak usah teriak-teriak.
Ya, mau muji-muji sendiri, nyembah-nyembah sendiri, saudara mau bermazmur sendiri, jangan urus si sebelah kiri kananmu, ndak ada urusan. Orang tuh ketemu Tuhan ndak bisa rame-rame, mesti sendiri sama satu-satu. Ya, baik, sudah waktunya kita akan mulai. Saudara, tadi waktu menyembah ada beberapa hal yang saya dikasih lihat oleh Tuhan. Satu yang terus menjadi perhatian saya adalah ombak yang begitu besar. Itu bukan tsunami, ya. Kalau tsunami kelihatan jelas lain bentuknya, tapi itu ombak yang tinggi sekali begitu, ya. Dari tadi saya tanya, apakah kami harus tangking ombak itu atau apa? Tidak ada jawaban sampai akhir kita doa tadi, tidak diberitahu apa-apa, saudara. Saya belum pernah lihat kalau naik kapal itu ombak 3 meteran. Kalau 1 meter, 1,5 meter saya sering, saudara. Ya, sampai kapalnya harus belok jauh dulu baru bisa kembali. Ya, karena kan tidak berani menabrak ombak itu. Ya, tapi ini lebih tinggi dari itu, saudara. Kemudian ada beberapa penglihatan sungai dan lain-lain. Ya, tapi saya ingin, saudara, siapa yang mendapatkan sesuatu tadi dari Tuhan? Ketika kita mulai berdoa tadi, saya merasa ada orang yang punya di bagian sini tengkuk sini, seperti kayak ketarik begitu. Saya nggak tahu apakah dia merasa tidak nyaman di tengkuknya atau memang dia merasakan seperti dia dijamah di bagian tengkuknya. Saya tidak tahu, saudara. Pokoknya jelas di bagian sini, ya, tengkuk. Bukan ya, bagian tengkuk. Adakah orang yang merasakan di bagian tengkuknya seperti ada sesuatu? Iya. Apa yang dirasa? Bisa ke depan di sini cerita. Ya, dari tadi saudara saya rasa, Tuhan siapa sih orangnya? Apakah dia sakit tengkuknya atau Tuhan jamah di bagian tengkuknya? Ya. Kalau bagian ini kan leher, saudara, ya. Tengkuk itu agak yang di sini, ya, leher belakang ini, tapi yang ada rambutnya ini loh. Ya, bagian situ yang serasa. Apa yang dirasa Ibu? Ini rasanya kayak ketarik-tarik, ya. Kenceng dari awal mulai nyembah sampai selesai rasanya sakit. Kayak ketarik-tarik itu rasanya. Terus? Sakit. Nggak ditanya, Tuhan kenapa seperti itu? Iya, saya tanya, tapi sayanya mungkin ya belum peka. Iya. Tuhan ini kenapa kok sampai seperti rasa ditarik terus ke belakang. Ditarik, rasanya sampai kayak panas gitu, sakit gitu. Baik, silakan duduk dulu. Nanti kita bahas, saudara. Dari awal menyembah tadi, Tuhan kasih share, siapa sih yang ke sini belakangnya kayak ditarik gitu. Saya pikir, Tuhan apa ada anakmu tuh yang sakit di sini atau apa ya, seperti begitukan ke belakang. Ya, itu yang pertama. Ada lagi? Ada? Yang jelas gini, saudara enggak usah cerita, Pak saya rasa ngantuk, gitu enggak usah. Ya, kami enggak perlu kalau ya begitu-gitu. Ya, jangan cerita yang itu, betul? Terus Pak, saya itu tadi berharap saya berdoa supaya cepat pagi, itu juga enggak usah. Ya, itu jangan dibagi-bagi kalau ya. Gitu saudara-saudara, simpan sendiri dalam hati. Ya, ada? Ayo lebih cepat saudara ya. Iya, apa yang dilihat? Sama. Rasa kayak di sininya, di belakangnya ditarik. Iya, rambut loh saudara ya, di bagian yang berambut ini yang ketarik. Ya, oke. Ada lagi? Iya, Ci. Tarik juga. Mungkin begitu, jadi rasa kayak ditarik ke belakang. Baik, oke. Ternyata banyak orang yang rasa hal yang sama. Ya, kita mau doa nanti ada apa sih Tuhan, kenapa banyak yang rasa di bagian belakang ini seperti ditarik begitu. Ya, biasanya saudara kalau ditarik gini biasanya ya, kalau kita naik mobil terus digenjot mendadak juga biasanya kayak begitu juga bisa ya, tapi ini kan saudara sedang duduk ya. Ada lagi? Apa yang didapatkan di sana juga bagian yang sama. Oke. Kita mau doa nanti saudara ya, kenapa kok semua malam ini mirip di bagian itu semua ya. Oke. Ada lagi? Saya sudah sampai hari ini saudara, kemarin tadi siang pun ada yang WhatsApp saya, Pak Sen, saya juga disembuhkan Tuhan kemarin itu ya, yang di ibadah. Tapi saya nggak maju. Ya, saya setiap saat mesti ada aja yang seperti itu, saudara. Ya, ada yang 2 bulan lalu kan juga, pasien saya dapat sesuatu tapi saya takut. Nah itu saudara. Ya ingat, kalau saudara mau dipakai di dalam pelayanan seperti nubuatan,
Orang yang sombong, gengsian, nggak mungkin dipakai. Kenapa? Karena orang yang berani dipakai nubuatan itu orang yang muka badak. Kenapa harus muka badak? Misalnya kita ngomong, Tuhan bilang Anda seperti itu. Terus orangnya nggak mau ngaku. Tidak, saya tidak seperti itu. Ya sudah. Harus muka badak, muka tebel. Kenapa? Ya sudah. Nggak urusan. Kenapa? Bisa memang benar Tuhan kasih tahu dia seperti itu, suruh tegur, tapi dia nggak mau ngaku. Ya sudah. Jadi kalau saudara, nanti dia mau nggak ngaku, nanti saya dibilang bohong, nanti saya dibilang terka-terka. Terus nama saya rusak. Nah, orang yang gengsinya tinggi itu nggak mungkin bisa dipakai untuk pelayanan nubuatan. Jadi orang-orang itu harus mukanya muka badak, tebel. Kalau dia bilang, enggak, pastor saya tidak seperti itu. Ya sudah, selesai. Loh dia bantah, dia haknya bantah kok. Tapi kadang juga Tuhan kejar saudara. Ya, Tuhan kejar. Saya pernah cerita sama saudara kan. Saya lagi gunting rambut. Tahun 2000 itu ada satu salon yang gunting rambutnya 1 juta. Ya, saya dengar di sini. Tadi saya dengar ngobrol-ngobrol cuman berapa? Gopek katanya ada satu yang 500. Saya nggak tanya di mana. Tapi ngobrol-ngobrol katanya ada yang 500. Kebetulan saya kenal sama yang punya. Asen harus gunting. Ya, dulu saudara. Sementara saya gunting, sebelah saya ada seorang lagi diguntingkan. Kan cepat kalau gunting lagi. Sedangkan taci itu kan gini kan. Kenapa saya tahu di sana 1 juta? Waktu taci itu sudah selesai, kapsternya bilang, "Ci, berapa?" Tanya bosnya. Cet, itu tahun 2000, saudara. Serem banget ya. Emang punya istri itu mahal, saudara ya. Ya, tapi tidak punya istri juga mahal, saudara. Nanti lebih mahal nek sudah tua, ya. Ya, punya pembantu tidak ada yang betah kalau sudah tua kan. Kalau istri kan kadang betah-betahin diri ya, sambil berdoa Tuhan bawa dia pergi dan bawa pulang gitu. Ya, kenapa masih muda nyebelin sudah tua tambah bikin sakit hati. Ya, kapan bisa senang hidup senang? Amin. Iya, itu terus sementara saya digunting itu, saudara. Tuhan kasih tahu dia penuh penderitaan. Padahal dia datang dengan Mercy tipe terbaru. Kan kelihatan dari kaca-kaca itu. Masuk itu, waktu dia masuk saya lihat. Wah, Mercy tipe terbaru. Tuhan bilang dia penuh dengan penderitaan. Saya liatin, enggak, Tuhan bener aja Tuhan. Taci ini dari tasnya, dari apanya, ini orang berkelas. Iya kelihatan saudara orang berkelas atau enggak itu kelihatan. Saudara enggak bisa misalnya orang miskin terus dikasih pinjam tas mewah itu jalan kelihatan saudara. Istilahnya enggak matching dia punya penampilan dengan tasnya pasti kelihatan. Terus misalnya orang desa pakai sepatu hak tinggi suruh jalan kelihatan dia enggak karuan saudara, betul? Itu enggak bisa pas saudara. Makanya perlu ya dipelajari semua sebelum sugih. Saya liatin saudara ya. Enggak mungkin Tuhan. Kenapa? Wajahnya cerah, cantik, mobil mewah. Lah mobil baru Grace tipe terbaru Walaupun saya enggak suka mobil, saya tahu. Ya, ini tipe yang keren. Terus, sementara dia digunting sebelahnya, terus saya bilang, "Ci, maaf ya, saya hamba Tuhan." Ya, saya katakan. Terus saya sampaikan, Tuhan bilang, "Taci ini banyak penderitaan." Enggak. Dia langsung jawab, "Enggak." Ya udah, Ci, nanti gini. Saya bilang, habis digunting, saya tunggu ya. Ya, saudara, oke. Begitu dia bilang, enggak kan? Tuhan langsung kasih tahu apa saudara? Kamu tanya dia, rahimnya sudah diangkat kan? Jadi, Ci maaf ya, rahim Taci sudah diangkat kan? Langsung dia diam saudara. Kok ada orang gak kenal tahu rahimnya dia diangkat? Jadi saya bilang, saya tunggu Ci, habis digunting. Apa yang punya saya kenal kan enak. Ya duduk terus ngomong-ngomong. Terus saya bilang, saya mau selanjutkan. Dia bilang, pasien bisa datang ke rumah saya. Oke saya bilang ya. Saya datang ke rumahnya dia dengan seorang teman. Terus di situ dia cerita kesedihan hidupnya sejak kecil. Saudara, dia ketika kami datang dia tidak duduk di sofa, dia duduk di lantai dan menangis. Dia cerita. Sekarang saya mau cerita Pak Asen. Tidak ada satu orang pun yang saya pernah cerita hal ini. Sekarang saya cerita. Penderitaan demi penderitaan demi penderitaan. Orang tidak lihat saudara, mobilnya yang mewah kan, wah keren. Wah. Kepingin seperti Taci itu. Tasnya yang keren. Penampilan salonnya yang mahal. Orang gak pernah tahu hancurnya. Kalau saudara peka. Kalau saudara itu tidak gengsi. Tidak orang yang sombong. Takut. Allah nanti saya diketawain. Allah nanti itu kalau gak benar gimana? Itu orang yang sombong. Ya. Kalau orang sombong seperti itu. Gak mungkin saudara bisa dipakai. Sudahlah jadi orang. Mau ngaku baik. Gak mau ngaku baik. Gak ada urusan. Saya pun gitu. Saya sampaikan mau nurut baik. Gak nurut baik.
Tapi dengan syarat kalau sudah nggak nurut, tidak ada lagi suruh doa dan konseling apapun. Saya orangnya begitu. Ya jangan pernah tanya lagi. Tapi kalau nurut, ya saya cek di dalam roh, oh dia nurut. Saya tanyakan lagi ke Tuhan. Kalau enggak, maaf, tidak ada sampai di sana, sampai kiamat. Karena itu nanti bikin kita diserang balik. Dia bilang gini, enggak terjadi. Dia bilang gini, kenapa enggak terjadi? Terus tanyain, sudah lakukan enggak? Enggak. Lah terus maunya gimana? Banyak seperti itu, saudara. Ya, akhirnya kita diserang balik. Dia bilang, mana buktinya? Saya tanya balik, sudah lakukan enggak yang Tuhan suruh? Enggak. Lah terus bagaimana? Ingat, nubuatan itu 100% kemungkinan. Bukan 50% kemungkinan, 100% itu kemungkinan. 100% bisa jadi, 100% bisa tidak jadi sama sekali. Siapa lagi yang dapat sesuatu? Masa sih 2 jam gini tidak dapat apa-apa? Heran saya. Iya kok. Sebentar dulu. Yang belakang, paling belakang. Di depan saja, di depan. Karena susahnya gini, saya mau masukkan di web, kalau saudara di belakang, ini suaranya kecil sekali, sehingga setiap bagian saudara bicara itu saya harus klik untuk dB-nya dinaikkan. Jadi satu rekaman saya ngeditnya berjam-jam. Ya, jadi kalau di sini langsung saya nggak perlu ngeditnya nambah naikkan dB-nya tinggi sekali, bikin saya teler saudara. Ya, kerjaan 1 jam rekaman begini bisa 4 jam nggak mari saya edit. Ya, jadi mohon kerja sama saudara. Baik, apa kok? Tadi kan Pak Hasan menekankan supaya kita berusaha untuk lebih dekat sama Tuhan, intim dan sebagainya. Kemudian saya dapatkan seperti milikilah roh seorang anak. Kemudian saya mendapatkan gambaran sebuah pelita kecil yang menyala di tengah tiupan angin. Kemudian seperti kisah di Alkitab yang 5 wanita bijak itu. Kemudian ada kata-kata seperti jangan biarkan pelitamu padam, gitu aja. Baik, oke, silakan. Nanti kita bahas, saudara ya. Karena kalau ini satu-satu, saudara terus lama, tadi apa? Lupa. Lebih enak cerita dulu, baru dibahas daripada satu dibahas lama, yang dapat terus lupa tadi apa. Kenapa bisa gitu? Saya pun sering. Ya, ketika saya dapat pernyataan Tuhan, saya ketemu sampaikan ke orangnya, saya jelaskan detail. Aduh, tadi pernyataan yang kedua apa ya? Gitu. Lebih baik saya bilang 1, 2, 3, 4. Nah, terus 1 ini artinya 2 ini artinya 3. Karena kalau enggak, tadi yang kedua apa gitu, ya. Apalagi pengaruh usia, saudara 50 ini sudah memang menjelang jam 4 toh biasanya ya. Jam 5, jam 6 biasanya udah habis saudara ya. Jadi harus ya mengerti bahwa ini bukan tubuh kemuliaan saudara. Nanti waktu sudah di surga baru abadi tubuhnya ya kan. Kayak Lazarus kan tetap dipangku aja kerjanya. Saya cuma kepingin ketemu Ishak nanti. Om Ishak kasihan nggak pernah dipangku papanya ya saudara. Ya karena Abraham cuma mangku Lazarus. Ya karena di bumi dia hidup susah. Jadi di surga dia dipangku terus dihibur melulu. Jadi saudara janganlah terus-terusan hidup susah mencari penghiburan melulu. Amin. Pak tolong doanya. Ya kadang-kadang pegel saudara. Sering saya bilang punya mulut, punya doa sendiri. Tapi Pak doa saya tidak manjur. Siapa bilang doanya tidak manjur? Masalahnya adalah kita itu malas berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua cari gampang. Suruh orang yang pikul beban doa. Yang ketiga, tidak yakin doanya sendiri dijawab. Terus menempelkan imannya ke pendeta. Kalau pendeta itu yang doakan, saya pasti dijawab. Siapa bilang? Saudara buka di Alkitab. Kalau waktu Tuhan marah sama orang Israel, Tuhan bilang apa? Sekalipun Samuel di depanku, dia hanya menyelamatkan jiwanya sendiri. Tidak ada urusan. Nabi Samuel aja doakan nggak dianggap sama Tuhan. Bayangkan. Terus Tuhan bilang apa? Sekalipun Ayub juga minggir. Betul? Ada ayatnya kan? Terus saudara suruh siapa doa? Kenapa saudara? Ingat doa orang benar besar kuasa. Kalau benar. Kalau nggak benar nggak ada kuasanya. Gampang aja tuh. Harus ada kerjasama. Seperti orang yang lumpuh. Yang dibawa oleh 4 orang dengan cara apa? Membongkar langit-langit rumah itu. Orang lumpuh itu juga harus mau dibawa naik. Betul? Dia nggak bilang, sudah kalau nggak ada jalan aku pulang aja. Dia harus rela diangkat naik kan. Dia nggak bilang ruwet banget sih caranya mau sembuh. Amin. Jadi harus ada kerja yang mau sembuh dan yang ingin melihat temannya sembuh kerja sah. Nggak bisa. Bapak yang doakan. Terus ya saya mau tidur aja. Enak aja ada. Pasien tolong doakan ya. Saya mau liburan ke Singapura. Enakmu. Pernah saya saudara. Pasien saya mau liburan sama keluarga ke Australia. Nanti pasien doakan ya. Ya enakmu kamu liburan aku yang doa. Mesti aku yang liburan kamu doa. Betul. Ini nyata saudara.
Mau liburan sama keluarganya ke Australia, tolong doakan ya. Cik enakmu, kamu seneng-seneng jalan-jalan, aku suruh Tuhan. Ya, sik toh, betul. Maksudnya saya yang pergi jalan-jalan, betul? Hamba Tuhan itu menanggung begitu banyak beban umat Tuhan. Sedangkan umat Tuhan paling banyak nanggung bebannya sendiri, amin. Ya enak. Jadi yang perlu lebih banyak liburan yang mana? Hamba Tuhan. Enak aja. Udahlah, saya mau pergi liburan. Dia liburan. Pergilah sana, tidak usah minta doa. Amin. Kalau mau kita yang pergi liburan, dia yang doa. Betul? Enak aja. Iya, Anda bisa maju ke depan. Kenapa? Apa yang dilihat? Apa yang didapat, didengar, dirasa? Saya tuh gini, 2 bulan yang lalu anak saya dibawa ke surga. Ya. Hati saya tuh kan hancur, anak Ya. pertama. Tiap hari itu sedih. Ya. Biasanya saya jam 3 bangun tuh nyembah Tuhan ini cuma tenger-tenger. Ya. Tadi tuh main kesini rasanya ogah-ogahan itu, Ya. nak turu gitu. Tapi Ya. Tuhan, ayo nak, kamu mau sembuh ndak? Ya udah, aku berangkat ke sini. Waktu nyembah Tuhan tuh bilang, aku cabuti semua kesedihanmu, aku berikan kau kekuatan supaya kamu bisa berjalan bersama aku. Karena aku akan, maksud Tuhan, tugasku tuh masih gitu. Kamu jangan cuma menyesali karena anakku dibawa ke surga. Tuhan bilang, itu milikku nak, itu bukan milikmu, itu kamu hanya tak titipin. Kayak apapun dia tuh anakku, bukan anakmu. Tapi sing namanya ibu juga berat kan, 39 tahun tak rumati terus nggak ada gitu kan. Tadi Tuhan ngomong, aku sembuhkan engkau nak, dan semua kekecewaanmu, semua ketidakikhlasanmu aku cabuti semua. Waktu aku bahasa roh itu saya dijak Tuhan nari-nari seperti itu. Rasanya sekarang saya merasa damai sekali walaupun saya itu masih bisa nangis karena sedih ya, tapi hati ini damai, enggak kayak tadi waktu saya datang itu rasanya aduh, ogah-ogahan hidup ketok wis wegah gitu loh. Udah putus asa, kok anak saya itu dibawa Tuhan gitu. Tapi sekarang aku merasa damai. Baik, silakan kembali. Bahasa roh tante ini begitu panjang, lebih panjang dari bahasa roh saya. Ya, jadi waktu saya nyembah tadi saudara ya, kadang-kadang Tuhan bisa menyuruh kita menyembah dalam bahasa ini, bahasa itu, bahasa ini. Itu tidak ada hubungannya dengan reinkarnasi. Misalnya saudara bisa menyembah bahasa oh berarti dulu dia lahir di sana, makanya dia bisa. Bukan. Saudara, memang Tuhan mau kita menyembah dalam bahasa ini, itu terserah Tuhan. Ya, saya pun kadang kalau pergi pelayanan, kadang-kadang tiba-tiba Tuhan ajak saya bicara dengan kata-kata yang saya tidak mengerti. Terus saya tanya orang sana, saya dengar kata gini, oh artinya begini Pak. Kenapa Tuhan? Iya, karena dia Tuhan yang bisa segala bahasa. Ya, dia bisa segala bahasa. Jadi, tadi tante ini saya dengarkan ya, waktu nyembah, terus itu, ya, seperti itulah sebenarnya harus menyembah, saudara. Ya, ingat, memuji dengan menyembah itu tidak sama. Ya, oke, kita akan latihan terus. Ya, tante ini sudah dilepaskan tadi. Makanya tadi kan saya bilang, Tuhan, kami tidak cari suaramu, tidak cari apapun. Kami cari engkau. Mau ngomong, tidak urusan, aku cari engkau. Ya, baik. Ada lagi? Iya. Berdiri saja. Iya. Pak Asen tadi kan dapat mengenai sungai dengan ombak ya. Iya. Tapi saya dapat bahwa tahun depan itu ada sesuatu yang Tuhan akan buat ya mengenai tanah. Jadi saya melihat di beberapa kota, pulau sampai beberapa negara itu tanah itu bergeser Pak. Jadi saya melihat tanah itu seperti terbelah gitu. Terus di satu penglihatan Tuhan bicara ya. Jadi kalau tahun kemarin itu 2 tahun yang lalu, tahun kemarin ya, itu banyak kecelakaan pesawat. Tapi untuk tahun depan itu lebih banyak di darat. Dan saya melihat kereta api itu nggak tahu gimana, sepertinya tuh keluar dari rel yang saya dapatkan itu. Itu yang saya dapatkan, tanah akan bergeser, bergoyang, jadi banyak retakan tanah atau bumi di beberapa kota. Tempat. Di luar negeri pun Tuhan kasih penglihatan, ada yang saya lihat itu, karena saya belum pernah ke sana, saya lihatnya di peta aja. Itu saya lihat di Belanda dan di sebagian daripada Cina. Itu yang saya dapatkan. Tanah bergeser. Senang tidak senang saudara ya, karena ini sudah waktunya. Jadi akan ada bencana demi bencana. Ada juga beberapa waktu lalu waktu saya doa ya, sebelum Gunung Rinjani itu mulai
namanya Gunung Barujari itu mulai keluar, saya waktu itu melihat danaunya itu seperti hilang. Padahal itu luas kawahnya itu 16 kilometer. Ya, kawah itu dari ujung ke ujungnya 16 kilo. Ya, dan itu dia punya danau itu tiba-tiba hilang menjadi ketutup. Jadi itu ketutup apa namanya? Seperti jadi daratan lagi. Kayaknya akan ada letusan nanti lebih lagi sehingga danaunya berkurang jauh sekali. Apa yang dilihat tadi bahwa tanah bergeser itu akan terjadi? Iya. Beberapa tahun lalu waktu saya pelayanan di Australia, pagi saya berdoa, tiba-tiba saya melihat benua itu pecah dari utara ke selatan. Ya, dari utara ke selatannya itu belah dua begitu. Jadi akan ada bencana demi bencana yang luar biasa. Kan Tuhan bilang, akan ada penderitaan yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Kalau penderitaan perang sudah terlalu banyak perang. Kalau perang-perang sih sudah terlalu banyak. Tapi bencana demi bencana yang mengerikan itu belum. Ya. Terus gimana sekarang anak Tuhan? Tangking? Enggak. Kita hanya Tuhan ketika itu terjadi kami mohon keluputan. Jadi tidak bisa ke sana siram minyak tangking. Ya, karena kalau Tuhan bilang harus terjadi, tidak bisa. Ya, tidak bisa terjadi. Tugasnya kita apa? Ya, berdoa supaya diluputkan dari apa yang terjadi. Itu saja yang kita bisa, saudara. Ya, jadi akan ada seperti itu. Saya juga lihat banjir yang begitu besar sampai lihat saluran air itu hancur total itu. Jadi ya memang harus seperti itu. Terus mau apa lagi? Ya karena kan jelas saudara. Kenapa Tuhan harus mengakhiri kehidupan di bumi? Karena kan ada batas waktu panjang sabarnya Tuhan. Di waktu zaman dia mendatangkan air bah, Tuhan bilang apa? Manusia itu hanya mendatangkan kerusakan di bumi, hanya ngerusak. Saudara, nggak bikin baik, tapi merusak. Terus apa Tuhan bilang? Pikirannya, hatinya semata-mata jahat. Saudara, jadi apa? Orang beribadah pun hatinya jahat. Karena kenapa? Mikirkan cuma Tuhan punya berkat, jahat. Kasih perpuluhan untuk ngumpan Tuhan, jahat. Saudara. Ya, semata-mata jahat. Jadi ada waktunya Tuhan bilang, aku tidak bikin kehidupan ini berlanjut lagi, habisin semua. Ya, ada yang bilang ya enggak apa-apa lah Pak, wis stres ini mati aja loh. Jangan. Ya, saudara yang stres jangan ngajak-ngajak kami. Itu matilah sendiri. Terus jangan bilang wah lanjutkan Tuhan lebih cepat Tuhan. Ya, janganlah. Amin. Ya masih banyak orang ingin hidup kok saudara ya. Jangan membawa-bawa seperti itu. Jadi memang harus terjadi banyak saudara ya. Macam-macam itu karena kan kacau. Kemudian yang dilihat tadi kecelakaan kereta api kan bulan lalu kita sudah lihat ya dalam penglihatannya saya sudah sampaikan sama saudara akan ada kecelakaan kereta api itu. Jadi ya sudah. Jadi jangan begini, wah pokok kasih persembahan nanti berlipat ganda. Kalau tiba-tiba di rumah saudara itu yang longsor habis saudara blep buat apa? Amin. Amin. Betul lah mana? Uang itu buat apa? Jadi sekarang ini yang Tuhan mau hidup kudusnya. Saya sudah katakan sama saudara, Tuhan tidak tertarik dengan masalah saudara, keuangan saudara, problem pergumulan saudara. Tuhan paling tertarik membuat saudara dan saya ini hidup benar. Karena itu yang memberikan dia alasan untuk menolong, itu yang memberikan dia belas kasihan untuk meluputkan. Saudara. Tapi bahkan kami perlu duit, perlu makan, perlu. Siapa bilang tidak, tapi yang paling utama dulu saudara. Ya, jadi jangan heran itu nanti kalau tiba-tiba semuanya bergeser, iya. Iya kan? Saudara tahu kan kalau saudara baca sejak gempa bumi di Aceh itu, saudara, magnet bumi sampai hari ini tidak stabil. Jadi kutub utara, kutub selatan punya medan magnet ini sampai sekarang tidak stabil sejak gempa Aceh. Ya, jadi kalau itu tidak stabil akan terjadi macam-macam, saudara. Ya. Terus beberapa minggu lalu saya nonton itu ada gunung es yang geser pindah itu
luasnya sekian kali sekian, sudah bergeser, pindah, sudah pecah-pecah, dan lain-lain. Ya, jadi terus mau ngapain? Berkat, duit. Saudara, ya sudah kayak gitu bencana, uang untuk apa? Amin. Amin. Loh, iya apa enggak? Saudara, kita mau apa? Yang kita butuhkan cuma selamat toh. Jadi sekarang berhentilah ngomong uang aja, betul? Kasih umpan aja sama Tuhan. Amin. Datang hari Minggu beribadah kepada Tuhan, tujuannya apa? Pesugihan. Jahat, saudara. Ya, berdoa untuk apa? Pesugihan. Makanya Tuhan bilang, hati manusia itu hatinya mata-mata jahat. Dari kitab Kejadian sudah kayak gitu, saudara. Ya, terus itu yang diumbar. Pokoknya tahun ini tahun anu. Betul? Makanya saya sudah sampaikan kan, mana pendeta yang bilang tahun 2015 ini tahun begini-gini, mana orangnya sampai sekarang? Suruh keluar. Ya, semua mau tengkurap sekarang kan. Nggak tahu nanti tahun depan ada lagi bikin. Semoga ada bikin yang aneh-aneh. Tahun depan itu tahun kerusakan, saudara. Ya, ekonomi banyak negara akan kacau. Saudara bisa bayangkan kalau Korea, ya, kemudian Thailand, Tiongkok, Jepang itu goncang ekonominya. Bayangkan negara-negara yang lemah. Jadi, yang ngomong sana berkat. Ya, bikin sana tahun gini, tahun gitu lagi. Akan ada waktunya nubuatan-nubuatan yang tidak benar itu terketahuan. Ada waktunya nubuatan-nubuatan itu teruji kebenarannya. Ada lagi? Come on. Iya, maju ke depan. Iya. Yang pertama mirip dengan yang tadi. Iya, mirip yang mana? Yang tadi banyak. Mengenai tanah, ya, retak dalam-dalam, ya, besar gitu. Tapi saya tanya dengan Tuhan, maksudnya apa nih Tuhan? Ini kan sudah mulai ada hujan gitu. Yeah. Terus malah dijawabnya dengan gambar wajah topeng-topeng gitu, menjerit. Gitu. Yeah. Ya itu yang mungkin pertama. Terus yang kedua gambar bunga gitu ya. Bunga, terus dari kecil terus semakin besar, mekar gitu, baunya juga harum, terus tapi tiba-tiba juga busuk. Ya. Terus saya tanya kan enggak tahu juga bunga Raffles ya. Ya, Raffles ya. Ya. Bunga Raffles itu seperti gambaran umat Tuhan katanya. Tampilnya banyak yang cantik-cantik gitu ya, tampil gemerlap gitu. Tapi di waktu yang sama juga sebenarnya dia ini memancarkan kebusukan, hal yang jahat tanpa disadari. Ya, dan itu jahat di mata Tuhan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga gambaran perbandingan ini ya. Saya dikasih gambar perbandingan. Ini ada rumah tampak kecil. Ini sudut yang saya dilihatkan itu dari tampak atas. Ya, tampak atas, saya ngelihat ke bawah gitu. Saya lihat ke bawah, rumah kecil. Terus saya tanya, ini rumah apa nih? Kok rumah seperti kecil di tengah sawah aja gitu. Ya. Ini katanya rumah pujian penyembahan Tuhan, kecil. Kecil sekali. Kecil. Ya. Tapi terus maksudnya apa itu kan? Saya dikasih gambaran perbandingan dengan Candi Borobudur. Iya. Tempat pemujaan umat itu ya, Buddha. Dibandingkan itu, terus yang ditunjukkan saya malah justru gambar binatang dangke, keledai, terus unta, sama tikus. Itu menggambarkan masing-masing punya ciri khas yang berbeda-beda dari binatang ini. Gitu. Dan yang saya dapat artinya sih sebenarnya malah kualitas hati saat memuja, menyembah itu berbeda gitu. Ya, itu tidak ada kebesaran hati dan ketulusan seperti itu di dalam umat Tuhan. Itu yang saya dapat. Lengkap sudah? Sudah. Baik, saudara perhatikan ya. Ini kedua kali
pernyataan tentang, yang dulu kan ada pernyataan tentang apa? Plankton yang bersinar, naik besar, menyala, kemudian rusak. Ya, kemudian yang ini juga ada bunga, gitu, yang mestinya indah, mestinya menarik, tapi ternyata busuk. Itu sama, saudara. Ya, jadi saya cerita sedikit. Bulan lalu, tante dapat pernyataan buat saya. Ya, saya itu lagi putus asa, saya itu lagi sangat kecewa. Ya, sebelum ibadah saya cerita sama Kotoni, saya rasanya ya. Sekarang saya cerita sedikit. Terang saya katakan ada titik di mana saya merasa memang putus asa. Saya ngajari begini, Tuhan kasih saya beban mengajak umat Tuhan supaya peka. Itu seperti saya guru, seperti saya sampaikan, saya guru IPA ngajar di kelas IPS. Murid IPS-nya pasti marah-marah. Kami tidak butuh, kami ini jurusan IPS, kami tidak butuh pelajaran IPA. Tapi kepala sekolah suruh kamu ngajar di IPS, ngajarkan IPA. Saudara, saya sering sekali stres. Tujuannya mengajar orang supaya peka. Tapi orang rata-rata cuman sampai Pak Hasan masalah saya ini, Pak Hasan pergumulan saya ini. Hanya sampai di situ. Tidak, saya maaf kata persentasenya sangat sedikit. Memang saya ingin peka. Bertahun-tahun sama. Kemudian saya bilang sama Tuhan begini. Tuhan, saya sudah tidak kuat. Sudah, bawa saya ke Amerika sudah. Ya, karena Tuhan kasih saya penglihatan bahwa saya akan melayani banyak di sana. Saya bilang, bawa saya ke sana sudah. Ya, saya pun sudah tidak pernah baca Alkitab bahasa Indonesia. Yang saya baca selalu bahasa Inggris. Istri saya juga baca Alkitab bahasa Inggris dan Jerman. Kami sudah benar-benar siapkan diri semua. Kami siap untuk melayani. Susah sekali ketika membuat orang membalik pikirannya ketika sudah menerima pengajaran tentang duit aja, berkat aja, tentang pengajaran yang mempermudah segala sesuatu. Kemudian mulai ngomongkan tentang salib Kristus, proses yang harus kita lewati, susah. Kenapa? Oh, pakai minyak urapan aja, Pak. Betul? Pakai aja, Pak. Ibadah apa namanya? Ya, seperti itulah. Ya, sampai saya katakan, Tuhan, sudah saya katakan, I'm ready to minister in the States. Just bring me there. Saya jujur katakan sama saudara, it is easier for me to preach in English than to in Indonesian. Susah buat saya ketika khotbah berbahasa Indonesia. Bukan sombong, karena kalau saya khotbah bahasa Indonesia, saya harus memikirkan kata-kata yang tepat, kata-kata yang tidak kelihatannya terlalu kasar, terlalu tegas. Kalau bahasa Inggris nggak ada. Nggak ada Anda, Bapak, beliau. Nggak ada you. Nggak ada pakai Anda, Bapak, beliau. Itu nggak ada. One word only, you. Saya nggak perlu mikirkan nilai bahasa, rasa bahasa dari kata-kata itu. Kalau enggak, kata-katanya agak keras. Harus saya pikirkan, kata ini diganti kata apa yang lebih lembut. Susah, saudara. Kemudian, sampai saya khotbah di satu kota, mengajar umat Tuhan untuk doanya Elisa. Elisa katakan, saudara, ketika kepada Elia, aku meminta 2 bagian rohmu. Kalau terjemahan Alkitab yang lain dikatakan, aku meminta 2 hal daripadamu. 1, hidupku mengulang kehidupanmu. Ya, kehidupanku itu mengulangi apa yang ada di hidupmu. Dan yang kedua, dikatakan, aku meminta supaya hidupku ini tetap benar, tetap kudus seumur hidup. Itu permintaannya Elisa. Waktu saya khotbahkan itu, kemudian saya bilang, baik Tuhan, saya minta ampun. Ya, saya minta ampun. Kalau saya minta Tuhan segera saya berangkat ke Amerika, saya tidak minta lagi. Sekarang saya minta, saya tetap hidup benar. Berapa banyak saudara yang nanya saya, gimana sih Pak supaya bisa lebih peka? Saya bisa hitung orangnya. Nggak lebih dari jumlah tangan saya yang salah satu dong. Dari sekian kota. Rata-rata, Pak Hasan, saya punya ini masalahnya gini loh. Saya ini masalahnya gini loh. Masalahnya begini. Nah, ada saudara lebih dari 5 orang. Gimana rasanya saudara disuruh ngajar IPA. Nggak ada satupun yang tertarik belajar IPA. Semua tertarik IPS. Kan gurunya stres. Muridnya juga stres. Muridnya bilang, kami jurusan IPS, Pak. Pak Hasan, kami ini jurusan Kristen berkat. Jangan ngajari Kristen taat. Itu enggak jurusan kami. Kami itu ya Kristen cari cara instan. Jangan ngajari kami tentang proses. Kami ini Kristen yang salibnya sudah dipatahkan. Jangan ngajar kami lagi tentang salib.
Ya sehingga sering saya bilang, Tuhan saudara, just bring me to the US, I'm ready to preach there. Saya sudah biasa kok bahasa Inggris saudara. Jadi no problem sama saya bilang bahwa saya sudah siap kok, istri saya juga sudah siap. Ternyata Tuhan bilang apa? Ingat permintaannya Elisa. Permintaan yang kedua, supaya hidupku ini benar seumur hidup. Lihat susah loh saudara untuk terus benar itu. Benar sebentar gampang loh, betul? Saudara coba suami istri sayang sama istri sehari aja bisa nggak? Bisa. Seminggu agak susah, amin. Sebulan berat. Setahun terus-menerus sayang tidak mungkin. Agak diam. Nggak ada amin walaupun itu benar, betul? Iya, itu. Ya saudara, susah. Sehingga kalau tante ini waktu dapat, ya dia katakan saya putus asa, saya katakan saya putus asa. Ada yang saya putus asa, saya bilang Tuhan sudah. Engkau suruh saya mengajar orang yang sudah menerima pengajaran tentang berkat. Kalau ada apa-apa urapan aja yang dipakai. Ya toh, mau usaha enggak usah tanya Tuhan, pakai bendera kibarkan mau di tanah yang mau diusahakan. Terus gimana kita bilang ayo tanya Tuhan boleh enggak usaha? Enggak usah. Kita pakai bendera, tempat usaha kita kelilingi, pasti diberkati. Susah tuh kalau sudah ketemu gitu. Ya, karena kan yang disampaikan beda banget gitu loh. Ya istilahnya kalau warung itu CJDW bagus. Makanannya beda sendiri, tidak ada saingan. Lah ini CJDW dalam arti tidak ada yang senang kan susah. Ayo belajar doa Pak Asen, tolong doakan. Nah ini susah lagi saudara. Betul. Ayo belajar peka. Sudahlah Pak Asen yang tanyakan. Loh ini kan bagaimana terus jadinya saudara? Ya, terus habis itu saya disuruh khotbah tentang Elisa, saya rubah. Ternyata Elisa minta apa? Apa yang dialami oleh Elia terjadi dalam hidupnya. Artinya Elia menderita, betul? Elia menderita, dikejar sama Isabel, mau dibunuh, betul? Melawan Nabi Baal 700, ya kan? Dia katakan, bukan urapanmu saja, bukan keterkenalanmu saja, tapi apa yang kau alami di hidupmu. Itu yang dia minta. Kalau kita beda, betul? Kalau kita disebut, katakan kita ini Elisa, Tuhan Yesus Elia. Kita mintanya apa? Kami cuma minta urapanmu supaya bisa bikin aneh, hebat-hebat. Ya. Kami cuma minta apa? Tenarnya engkau supaya kami jadi orang top. Tapi hidupmu tidak terulang dalam hidup kami. Ya sejak itu sebenarnya Tuhan, saya tidak minta lagi dah cepat-cepat pergi Amerika. Saya minta tetap hidup benar selama-lamanya. Kalau tidak, Tuhan sudahlah Tuhan, saya katakan. Ya sering saya bilang sudah Tuhan, I am ready, saya katakan. Bring me there. Ya, karena lebih gampang khotbah ke orang bule. Kenapa kita pakai kata yang keras, tegas buat mereka? No problem. Kenapa dia bisa maklumi? Karena itu bukan bahasa asli saya. Tapi kalau kita selama Indonesia, kasar banget kata-katanya. Keras banget khotbahnya gitu loh saudara. Jadi kalau mau ngomong itu mesti dipilih kata-kata yang lebih dialusin. Lebih itu loh, susah. Ya, jadi nggak bisa spontan ngomong. Saudara. Ya kalau kamu bahasa Inggris spontan aja. Gampang jadinya ya. Jadi nggak perlu bapak, nggak perlu you, gitu. Nggak ada pakai bapak, anda, sama aja saudara. Kalau saudara mau taat, yes. Ya seperti yang saya dapat beberapa hari lalu kan, itu pendeta khotbah. Siapa yang ingin perubahan? Semua. Siapa yang ingin berubah? Nggak ada. Itu saudara. Ya, baik. Ada lagi? Iya, tante ke depan tante kalau boleh. Ada sesuatu yang didapat waktu berdoa? Iya. Waktu pertama saya melihat di sebelah penglihatan saya sebelah sini ada mata satu melihat, terus muncul banyak binatang, satu persatu binatang keluar, bentuknya lain-lain tapi binatang itu kok kayak banyak bulunya gitu loh, kayak landak gitu. Iya, tajam-tajam. Ya, udah itu saya cuma bilang apa ya ini Tuhan? Apa perlu ditengking? Apa itu iblis ya Tuhan? Tidak dijawab. Tapi tadi maaf saudara-saudara kan rasanya ditarik di tengah ya. Ya. Saya kok kayaknya di samping gini loh. Ya. 3 kali tarik, saya sampai kaget terus. Ya. Setelah itu saya melihat banyak kertas seperti ini. Ya. 1, 2, 3 banyak lah. Tiba-tiba yang sampingnya nih buka set hilang. Setelah itu blank, saya hanya menikmati, maaf ibu tadi itu, saya pikir gitu, ya saya menikmati itu. Ya, dia menyembah dalam bahasa itu. Ya itu aja. Ya. Gitu. Baik, silakan. Saudara, kita baru masuk di awal-awal daripada bagaimana bergaul dengan Tuhan. Saya tidak bisa cerita banyak sekali karena nanti saudara satu akan jadi kecil hati. Because we are just starting. Kita jadi baru mulai. We are now at square one, kalau bahasa Inggrisnya. Kita ini baru di titik start. Karena kalau sudah lebih daripada ini, nanti apa? Begitu baru muji, dapat pernyataan, dapat penglihatan, itu semua
Saudara, kita sudah dapat itu seperti itu, saya bilang tahun 90 sudah seperti itu kalau kita beribadah. Ya, terus apa lagi? Begitu nyembah itu sudah lagu-lagunya sudah ada yang bahasa ini itu terus, jadi itu udah nggak bisa diatur. Ya, nah sementara ini kan banyak sekali yang tiba-tiba sunyi-sunyi sendiri, sepi, betul. Ya, itu beda. Terus apa lagi, saudara? Ya, nanti itu masing-masing itu tiba-tiba mendapatkan pesan buat yang lain. Tuhan bilang begini, Tuhan bilang gini, itu bisa begitu. Kita belum. We are just at square one. Ya, makanya sebenarnya saya kepingin Tuhan ini udah 3 tahun, lebih ngebut bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kepinginnya ayo, tapi nggak bisa. Tuhan, masalah saya nggak perlu peka, engkau yang harus peka sama saya. Ini Tuhan bingung. Tuhan, anak ini kualat ya, betul. Disuruh peka, disuruh aku yang peka sama dia. Ya masih rata-rata bergumul dengan masalahnya. Saya juga punya masalah, jangan pikir saya nggak punya masalah, saudara. Ya, tapi kalau sudah berjalan sama Tuhan tuh kita terus jalan, masalah di belakang, bukan terus di depan. Apa yang didapat tadi juga, ya. Tadi saya juga lagi doa, saya lupa minta Tuhan artinya apa banyak. Karena salah satu juga karunia saya itu menafsirkan bahasa roh. Tapi karunia itu tidak bisa bekerja tiap dengar langsung, enggak. Ketika saya diurapi baru saya bisa ngerti dia ngomong gini gitu. Jadi enggak siap saat. Ada lagi? Ya rata-rata ini di belakang sini, saya belum tahu ada apa. Iya, Cik. Apa yang didapat? Ini jiwa baru di sini. Asal tadi cuman Tuhan bilang apabila aku sudah membuka itu tidak ada yang bisa nutup. Terus lihat apa ini seperti tonggak besar di Gunung Nebo, ada ular nih kepala di bawah. Terus Kidung Agung 1 ayat 15 lihat cantik manis engkau, tapi cantik mulai manisku. Terus yang keempat saya lihat saya di taman, tapi tidak tahu artinya. Di taman. Ya. Jadi saudara, setiap orang Kristen mestinya itu bisa peka komunikasi sama Tuhan. Firman Tuhan kan katakan di surat Filipi ya, dia sudah membuka jalan masuk kepada Bapa. Berarti semua orang bisa masuk kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi saudara tidak perlu maaf kata, cari pendeta yang peka. Alkitab bilang dia sudah membuka akses masuk, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya akses. Jadi pintu masuk. Ya saudara tinggal masuk sendiri, selesai. Jangan berharap pendeta itu tolong ya titip pesan kalau masuk nanti tanyain terus keluar ya. Ada komisi loh. Tadi dapat pernyataan ini sudah dibuka tidak bisa ditutup. Saya juga mengalami saudara. Ya sejak awal pelayanan saya itu selalu ditutup. Ya selalu ditutup. Termasuk oleh ketua sinode saya sendiri di tempat saya bergabung, ditutup. Saya pindah, ditawari bergabung sinode lain, ditutup lagi sama mereka. Ya, mereka yang tawarkan. Pindah lagi, ditutup sama mereka lagi. Ya, sampai satu titik saya bilang begini, Tuhan, kalau sampai engkau kalah ini Alkitab saya robek, terus di dalam hidup saya tidak ada lagi kata pelayanan. Saya katakan. Saya tidak pernah lagi mau mendengar atau tidak pernah lagi mau peduli yang namanya kata pelayanan. Kalau Tuhan kalah. Ternyata Tuhan Yesus tidak pernah kalah, saudara. Ternyata Tuhan Yesus tidak pernah kalah. Ditutup. Sampai suatu saat saya bilang, sudah Tuhan. Saya ini bukan orang yang tidak punya keahlian. Saya ini bukan orang yang tidak punya pendidikan dan kemampuan. Saya orang perhotelan yang punya prestasi di bidang perhotelan di pariwisata. Saya pernah kerja di perusahaan terbesar pariwisata. Manusia boleh tidak memakai kamu. Aku Tuhan yang memanggil kamu, yang memakai kamu. Aku. Maka dia bilang apa? Aku panggil kamu tuh aku yang pakai. Saudara. Dan dia tetap pakai. Tuhan mau tunjukkan apa? Mereka tidak pakai kamu, aku yang panggil kamu, yang pakai kamu. Saudara, di situ saya belajar, ya, apa namanya? Kalau Tuhan panggil, dia tanggung jawab. Kalau Tuhan suruh tinggalkan pekerjaan, dia pelihara. Dia pelihara. Ya, kalau sudah dibuka, tidak ada yang bisa
Tapi kalau sudah nutup, suruh pendeta siapa saja, enggak bisa dibuka. Betul? Suruh tukang bandrek kunci siapa saja, tidak bisa. Lubang kuncinya aja enggak kelihatan. Gimana caranya mau dibandrek? Saudara, saya ngalami. Berkali-kali saya ngalami, saudara. Ya sudahlah, ngomong apa saja lah. Anjing menggonggong, kafilah Jadi yang gonggong? Anjing. Ya pasti anjing menggonggong, kambing mengembek. Betul? Masa anjing mengembek, anjing ajaib. Ya, itu kalau penderitaan itu saya sudah lewati di awal pelayanan saya ngalami, saudara. Ya, ketika saya habis khotbah kan, Tuhan ada pesanmu yang lain buat anakmu? Saya sampaikan langsung, salah satuku bilang, sesat. Mana bisa manusia bercakap-cakap dengan Roh Kudus seperti itu? Itu sesat. Ya, langsung dianggap sesat. Mana bisa sih ngomong-ngomong sama Roh Kudus itu, katanya. Ya, saya ngalami di awal semua. Tapi pintu tetap terbuka. Nggak masalah, saudara. Pintu, dia tutup pintu gerejanya, yang penting pintu berkat tetap terbuka. Nggak? Betul? Daripada dia buka gerejanya, pintu berkat tertutup. Buat saya kan babak belur saya. Betul? Saya pilihnya pintu berkat terbuka, pintu gereja tertutup, terserah. Tutup aja semuanya. Ada lagi? Berdiri di sini kok. Iya. Saya lihat gerhana matahari. Ya, ini dipasang dulu. Ya. Gerhana matahari. Terus gimana detailnya? Cuman kayak matahari itu tiba-tiba kan gelap. Iya, kita tidak tahu apakah itu berarti secara secara alam akan terjadi matahari gerhana seperti itu, ya. Tapi juga bisa berarti ya masa-masa yang gelap. Masa-masa yang sukar. Jadi kalau saudara bilang tahun ini tahun perlipat gandaan kekayaan, tahun ini ya. Tuhan mengusir murid-murid itu, murid bilang apa? Kemana kami harus pergi, perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Kalau terjemahan Alkitab, terjemahan lainnya bilang gini, kemana kami harus pergi, perkataanmu adalah perkataan kehidupan nyata. Itu terjemahannya. Your words are words of real life. Terjemahan. Jadi perkataannya itu perkataan hidupnya. Nah selama ini saudara selalu dengar perkataan hidup yang tidak nyata. Tahun ini begini, tidak nyata. Ya dok, tahun ini begini, tidak nyata. Terus apa lagi? Tenang saudara akan diberkati. Ternyata kukut. Itu perkataan yang tidak nyata. Tapi Yesus adalah perkataan word of real life. Perkataan hidup nyata. Perkataan yang jadi kenyataan di dalam hidup. Kalau terjemahan bolak-balik seperti itu. Terserah saudara. Mau dengar pengajaran tahun depan tahun berkat. Tahun depan tahun terserah. Ya, itu bukan perkataan hidup nyata. Itu perkataan hidup hayalan. Perkataan dunia fantasi. Ya, terus kenapa Tuhan harus ngomong? Supaya saudara dan saya siap-siap. Siap-siap apa? Sekarang lah waktunya benar-benar sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, Tuhan mengenal siapa miliknya. Betul? Tuhan mengenal siapa milik. Berarti apa? Saudara dan saya sudah milik Tuhan. Tapi kalau kelakuannya tidak bisa diatur Tuhan, liar bukan milik Tuhan. Kalau tidak bisa diperintah, tidak bisa diatur, bukan milik Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan mengenal siapa miliknya. Berarti apakah kita ini benar-benar menjadi milik Tuhan? Sama kayak suami istri toh. Kalau sudah jadi istrinya, orang kan tidak bisa mau-mau sendiri. Bilang, suamiku aku pergi ya sama mantan pacarku. Tidak boleh toh. Betul? Boleh tidak? Boleh. Ketika dia sudah jadi istrinya orang, boleh tidak dia sembarang-sembarang, bebas-bebas sendiri mau-maunya? Boleh? Dia sudah tidak bisa lagi. Nah, kata dia sudah jadi milik suaminya juga gitu. Ketika jadi suami, dia tidak bisa bilang, sayang, di rumah aku suamimu, di luar aku milik orang. Tidak boleh gitu. Boleh tidak? Terus istrinya bilang, puji Tuhan kamu pintar sekali. Tidak lah. Jadi milik itu harus dibuktikan juga. Orang itu membatasi dirinya. Betul. Orang itu memikirkan kepada siapa dia terikat. Orang itu menjaga perasaan kepada siapa dia terikat. Itu kan. Jadi Tuhan mengenal siapa udah. Jadi jangan bilang saya udah Kristen. Maaf, belum tentu milik Kristus. Umat Tuhan ini terus disadarkan. Jangan tahun pelipat gandaan duit. Ya dok? Tahun apa? Tahun pelipat gandaan lapak. Tahun pelipat gandaan tikar. Amin. Alias kokut. Ya toh, nek kalau buka di pasar terus digulung, lipat ya kokut, saudara. Ya, ini yang terjadi. Supaya kenapa? Umat Tuhan tuh mulai dicelikkan. Karena terlalu banyak pengajaran tahun-tahun aneh-aneh. Saudara.
Ya, tapi saya bersyukur karena waktu doa bulan kemarin Tuhan bilang bagimu adalah year of recompense. Bagi kamu itu tahun aku membayar semua, mengganti semua. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya akan melihat tahun depan Tuhan akan menggantikan semua. Ini makanya tante itu kan nggak bilang engkau rasa nggak kuat. Salah satu yang saya nggak kuat itu juga. 7 tahun setengah saya saudara. 7 tahun setengah. Nanti saya cerita sesudah selesai masalahnya. Sesudah Tuhan ganti semua baru saya buka. Jangan saya cerita sekarang. Nanti saudara pikir tujuannya apa cerita gini-gini. Ya, berarti tahun depan ini Tuhan rekompens itu loh gini saudara. Rekompens itu di bahasa Indonesia tahun pembayaran kompensasi, pembayaran ganti rugi. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, duit begitu gampang. Gampang hidup ini. Jadi hamba Tuhan seret. Ya, saya ngalami saudara. Seretnya enggak jadi hamba Tuhan itu. Ya, kadang saya noleh ke belakang. Tuhan, namanya orang ditawari pindah kerja itu kan masih fasilitas dan gaji lebih tinggi Tuhan. Kenapa ini kok begini? Saya ngalami. Tuhan bilang tahun pembayaran kompensasi, pembayaran ganti rugi. Saya nggak hitung Tuhan, teman waktu saya doa Tuhan bilang tahun. Oh ya sudah Tuhan, nek engkau hitung, amin. Jangan saudara, sudah tak hitung loh Tuhan ini catatannya. Itu enggak usah, Tuhan tahu ya. Tapi tidak semua orang itu tahun pembayaran ganti rugi. Cuman buat pribadi ada beberapa Tuhan bilang itu buat mereka tahun aku hitungan sama mereka. Tahun aku mengembalikan yang dimakan belalang pengrip, belalang pelahat, belalang pindahan dan belalang pelompat. Ya, saya enggak tahu saudara, siklusnya saya itu Tuhan kasih aneh, ya, siklus 8 tahunan. Tahun 90 saya tinggalkan pekerjaan. 8 tahun saya diproses, tahun 98 barulah saya dibawa keliling pelayanan. Kemudian tahun 2006 barulah saya mulai mengalami terobosan. Tuhan bilang tahun pembayaran ganti rugi. Buat beberapa orang yang sudah rugi. Pak, saya rugi usaha diganti enggak? Enggak. Itu bukan rugi usaha kok. Tahun ketika engkau rugi karena taat, ketika engkau mengalami kerugian karena nurut. Saya banyak mengalami kerugian karena nurut. Pasen, kita bikinkan ibadah kakak bapak tapi khotbah berkat. Pak Asen, kita bikinkan ibadah, bapak khotbah 15 menit, kasih nubuatan terus. Saya tidak pernah mau rugi loh saudara. Rugi loh secara duit, rugi. Kedua, secara istilahnya tidak jadi pendeta terkenal loh karena gitu. Rugi. Itu baru namanya kerugian. Karena ketaatan. Jadi kalau saudara rugi karena saudara salah sendiri, terus saudara tagih ke Tuhan, enak. Tahun pembayaran kerugian, seperti Abraham meninggalkan negerinya, dikasih negeri, ya men. Itu dibayar kerugiannya. Bisa ditangkap maksudnya? Itu, the year of recompense. Tahun pembayaran ganti rugi. Tapi kalau saudara tidak pernah, kalau saudara atos sama Tuhan, tidak bisa toh. Betul. Misalnya juga saudara ngampuni orang, rugi toh. Dia nyakiti sekali, kita ampuni, kita rugi, amin. Itu juga nanti ada pembayaran ganti ruginya. Saya ketemu seorang hamba Tuhan beberapa bulan lalu. Tiba waktu saya ngobrol, Tuhan kasih lihat saya sebuah mobil. Dan Tuhan bilang, aku akan berikan dia sebuah mobil itu. Kenapa aku berikan sama dia? Kasih tahu dia. Sekian tahun lalu dia diinjak-injak orang. Sekian tahun lalu dia dihina orang. Saya sampaikan, Bapak, Tuhan mau kasih mobil bentuknya gini. Karena sekian tahun lalu, Bapak pernah dihina, direndahkan begitu luar biasa. Betul Pak Asen, tahun itu kejadiannya gini. Dia terima ganti rugi. Kenapa? Karena dia taat. Karena dia menderita. Jadi kalau saudara tidak pernah menderita untuk Tuhan, terus Tuhan minta ganti rugi apa? Ya, nanti tahun depan saya cerita. Sudah selesai, baru saya lega cerita. Nih, belum selesai, saudara. Maksudnya apa ya? Nah, begitu Tuhan kasih ganti rugi, baru saya cerita. Gitu loh saudara. Ini loh ganti ruginya Tuhan. Jadi kalau saudara tidak pernah mengalami rugi untuk Tuhan, maaf kata. Baik itu rugi perasaan, rugi nama, rugi karir, rugi uang, rugi waktu. Saudara, teman saya semua yang kerja udah jadi general manager hotel-hotel internasional. Saya jadi apa ikut Tuhan? Saya jadi apa ninggalkan kerjaan? Itu namanya rugi karir.
Rugi karir, rugi keuangan, terus rugi apalagi rugi status, rugi jabatan, rugi semua. Ya, jadi jangan kalau ikut Tuhan tuh pokoknya diberkati, tidak ada ruginya. Amin. Siapa bilang? Yesus rugi toh? Kenapa nebus kita untuk dijadikan apa? Anak, ternyata tidak bisa jadi anak, liar sekali. Amin. Ditebus untuk jadi hamba, ngelawan melulu. Amin. Yesus rugi apa untung? Rugi. Suruh doa, susah. Suruh doa berjam-jam, susah mau ngomong apa sama Tuhan. Gitu. Saudara, waktu pacaran dulu duduk sama istrimu yang sekarang ini bisa berjam-jam ngomong apa sih? Ada bawa bahan. 15 menit pertama saya akan ngomong tentang ibu-ibu yang di sini yang sudah nikah. Bisa tuh duduk berjam-jam dulu masih pacaran, bisa? Ngomong apa? Ada bahannya? Nggak ada tuh, tapi ngomong. Iya apa ya? Lah sama Tuhan kalau saudara sudah cinta itu bisa ngomong, nggak ada bahannya. Ini tidak ada hubungan cinta, kok hubungannya cuma pengemis dan apa namanya? Pengemis dan si pemurah. Amin. Tuhan. Tuhan, itu pengemis dan si pemurah. Tidak ada hubungan cinta. Sejak dari perjanjian lama Tuhan bilang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap hatimu. Tuhan itu mintanya cuma dicintai. Susah didapatkan karena kita cuma datang memintai. Amin. Ngerecoi. Terus membucui, betul? Nanti kalau Tuhan sudah kasih, aku setia. Dikasih, mana ada setia, amin? Belum dikasih aja enggak setia, amin? Loh, coba ibu-ibu ini dulu masih pacaran. Suaminya, itu masih baik-baik pacarnya ini. Baik, perhatian, supaya mau dinikahi, amin? Begitu dinikahi, baik lagi? Enggak. Karena itu kebaikan sementara. Loh, Tuhan juga tahu, saudara. Kita ini, coba. Kalau lagi butuh aja sudah enggak baik, apalagi dikasih. Tambah enggak baik, amin? Kalau kebutuhan cepat dikasih, belum berubah. Nanti sudah dikasih, kumat lagi kelakuannya, saudara. Makanya kalau orang susah, saya terus terang saya jarang doakan, saudara. Kenapa saya jarang? Bukan karena saya enggak kasihan, enggak simpati orang punya masalah. Bukan, karena intinya buat Tuhan itu bukan masalahnya. Buat Tuhan sekejap selesai. Tapi karakternya itu loh yang ditunggu Tuhan supaya berubah. Ditunggu Tuhan supaya berubah. Itu yang Tuhan tunggu. Halo? Ya. Kira nanti tahun depan kan kita banyak yang ada beberapa yang bareng-bareng terima pembayaran kompensasi. Amin. Gitu loh. Nah kalau gini amin. Wes gini langsung hidup, suasana ibadahnya beda. Ya. Gitu. Nah. Ya. Saya ngalami. Iya, tapi seringkali kalau yang kebenaran ndak amin, teguran ndak diaminkan. Ya, saya lagi nunggu juga saudara ya, karena sudah 7,5 tahun saya menunggu sesuatu. Ya, nanti selesai saya cerita. 7,5 tahun. Ndak gampang tuh nunggunya, betul? Saudara nunggu berapa tahun sih? Saya dari dipanggil Tuhan 90, 98 baru bisa keliling Indonesia mulai. Ya, 2004 baru keliling Eropa pelayanan. Lama sekali, saudara. Iya, lama. Usia saya sudah 50. Kalau usia saya masih 30, saya kecil, saudara. Ya, sekarang saya ngaca putih banyak. Indah pada waktunya. Bukan pada waktuku, amin. Iya. Baik. Ada lagi, ayo cepat. Terus sebenarnya kita break udah jam 2. Enggak ada? Kosong? Di sana berisi makanan. Iya. Baik, kita akan break saudara. Nanti habis ini kita akan doa lagi, ya. Tapi kita akan berdoa buat apapun yang harus terjadi supaya Tuhan luputkan. Ya, ingat karena Tuhan mengetahui siapa milik. Ya, kalau tidak miliknya dibela. Tuhan bilang apa? Seperti seekor singa yang tidak takut akan suara gembala. Betul? Pernah dengar ayat itu? Kalau dia sudah pegang kita, dia tidak akan lepaskan. Kalau sudah dipegang, tapi selama ini tidak mau dipegang, amin. Dan tidak bisa dipegang, amin. Sebentar bilang mau setia, sebentar enggak. Sebentar bilang mau rajin, enggak. Karena tidak bisa dipegang, amin. Jadilah bisa dipegang. Baik. Ada makanan, minuman, ambillah secukupnya, jangan ambil banyak-banyak jadi sisa, ya. Kalau kurang bisa tambah lagi daripada banyak-banyak terus sisa banyak. Baik, kita akan break 1 jaman, ya. Jam ini jam 3:30 kita mulai.
Ya, 3:30 kita mulai. Ini hampir 2:30, jadi 2:30 kita mulai kembali. Ya, baik, saudara. Ada lagi sebelum disampaikan? Iya, Lili. Maju ke depan saja. Ada yang mau disampaikan? Iya, apa yang didapatkan? Saya tadi melihat langit itu asalnya gelap, terus habis itu terbuka. Saya melihat kayak bayangan putih, kayak sesosok Yesus dan diiringi malaikat-malaikatnya. Dan dia tumpang tangan, aku mengasihimu, aku mengampuni. Itu yang didapat. Ya. Tapi sebelumnya saya melihat itu kucing yang bagus. Baik, silakan kembali. Baik, saudara, kucing. Kalau saudara melihat kucing, hati-hati. Kenapa? Kucing adalah simbol orang Kristen yang tidak baik. Ya, orang Kristen yang bisa mencakar sesama Kristen. Saya pernah dikasih lihat kucing sebelum saya dianiaya oleh orang Kristen, ya, oleh satu orang yang terkenal di pelayanan. Tuhan kasih saya lihat kucing besar. Saya bingung, apa sih kucing? Ya, lama kemudian saya dianiaya. Kucing adalah simbol orang Kristen yang bisa mencakar, itu kucing. Jadi kalau lihat kucing, waspadalah, terutama kepada orang percaya yang katanya Kristen, yang mungkin kita kenal baik, yang mungkin kita kenal dekat, waspada. Saudara, itu karena dia bukanlah orang Kristen yang seperti keledai, dia itu kucing. Gitu biasanya kalau kucing, saudara. Sudah terlambat untuk menghindar. Ada lagi? Iya, nanti lebih, yuk maju. Tadi saya hanya bertanya, apa penglihatan yang saya tadi itu artinya ya Tuhan? Tuhan tidak bilang apa-apa, tapi saya lihat memang kayak terowongan terbuka, kelihatan putih di dalam. Udah. Terus saya dilihatin ini ada kayak air sungai tapi banyak minyaknya. Cuma saya dengar, enggak tahu ya, maaf dari dalam sini tuh saya itulah di mana-mana banjir, tapi ada sebagian orang sampai minum tuh air seperti itu diminum. Aduh, saya bilang, kasihan sekali Tuhan. Terus tadi apa artinya binatang yang seperti ada bulu-bulunya? Ingat, itu selain musibah yang dikatakan yang akan datang, juga ada penyakit yang mengerikan dikendalikan oleh si mata satu itu. Itu aja. Saya terus minta belas kasihan Tuhan, turun. Biarlah dosa umat manusia itu diampuni Tuhan. Luputkan kami semua. Itu saja yang saya lihat. Betul atau enggak saya enggak tahu. Baik, ya. Terima kasih. Jadi saudara, akan ada penyakit yang luar biasa. Ada di firman, ada. Ya, bahwa kalau saudara baca kitab Wahyu, ada suatu penyakit yang jahat yang akan keluar. Satu penyakit yang jahat yang akan keluar. Makanya kami sedang siap-siap training, ya, sudah menyiapkan diri sudah 1 tahun lebih untuk pelayanan rumah sakit. Waktu saya pelayanan di rumah-rumah sakit di Singapura, saya ketemu begitu banyak orang yang ditolak oleh rumah sakit Singapura. Ya, saya masuk di Glen Eagle, saya masuk di Mount Elizabeth, saya masuk di National University Hospital. Terlalu banyak saya ketemu orang yang dokternya bilang pulang. Ketika saya datang, ya, sudah keluarganya sudah ngumpul di situ. Kemudian saya kayak doa, saya dapat bawa pulang. Dia bilang, betul. Dokter-dokter juga sudah bilang bawa pulang. Alias sudah lepas tangan, bawa pulang sudah biar dia meninggal di Indonesia. Ya, ketemu anak-anak kecil dari Indonesia yang sudah kena kena leukemia, kemudian sudah cangkok sumsum, kena lagi leukemia. Dokternya pun bilang udah nggak bisa, tapi karena orang tuanya cinta anak, silahkan dicangkok lagi. Padahal dokternya bilang udah nggak berguna. Tapi karena orang tuanya cinta anak, biarkan tetap diusahakan saja. Terlalu banyak penolakan. Saudara, ya, saya ketemu orang yang
kena penyakit kulit, saudara, itu karena stres, kulitnya semua melepuh hitam. Seperti, saya nggak tahu, kalau kebakar tidak seperti kebakar, saudara, karena itu hitam semua karena stres. Ya, karena kenapa? Terlalu banyak penyakit yang tidak bisa ditangani. Ya, saya ketemu rata-rata apa? Rata-rata. Bahkan yang paling saya nangis, saudara, lihat anak-anak kecil-kecil itu. 3-4 tahun yang sudah kanker leukemia dan macam-macam. Ya, itu. Jadi terlalu banyak penyakit yang dokter-dokter Singapura pun sudah, ya, mau pulang. Nah, lihat apa? Udah mati di rumah aja lah. Terus, ya sudah, bawa pulang. Ada lagi yang, ya seperti anak itu kan, cangkok sumsum kedua kali, nggak bisa. Cuma ada yang bukan leukemia saja, saudara, ada yang sudah kanker. Jadi keluar lagi, dokternya bilang sudah nggak bisa. Ya, jadi apa yang harus dilawan? Doa, urapan, doa. Kita sudah siapkan setahun lebih supaya yang peka-peka itu akan dibagi, supaya ini kurang peka, ada yang satu peka sangat peka, ini yang kurang peka, ada yang sangat peka. Jadi timnya jangan semua masih tidak peka-peka gitu loh. Terus saling tanya, kamu dapat apa? Sana tidak dapat apa-apa. Sana bingung, tidak tahu, ragu. Kan yang disakit juga lebih stres ketika dengar gitu. Oh, berarti mungkin mau mati, semua tidak berani ngomong. Tambah stres dia, matilah dia, saudara, ya. Gitu. Jadi saya nggak tahu nanti gimana, karena kalau di situ bisa. Ya, kita lakukan supaya kenapa? Supaya persekutuan itu jangan sampai cuma jadi persekutuan. Ya itu, Dok. Ingat, saudara, ilmu pengobatan selalu kalah daripada penyakit. Ada penyakitnya dulu baru dicari obatnya. Ada penyakitnya baru dicari. Nggak mungkin kan ada obatnya, tak ada penyakitnya. Obat apa itu? Betul, saudara. Itu ada lagi? Tidak ada? Iya. Maju dulu di sini lebih baik di depan. Ada tadi bagian yang hilang karena saya lupa hidupkan. Ini saudara, tak terekam sedikit. Kan ada sumur yang keluar itu gasnya. Ya. Tapi terus saya tanya, ada di penglihatan ada kayak pagar gitu tuh, Pak. Tapi pagarnya kok putih-putih. Ya. Udah gitu aja. Itu yang tapi tidak dapat apa? Enggak. Ya, baik. Seperti tadi saya sampaikan kan, itu magnet bumi sudah bergeser, jadi tidak pasti utara selatan, udah mulai. Nah, kalau ini muter tidak karuan jadi timur barat, tidak tahu, saudara, gimana jadinya itu kalau magnetnya bergeser, ya. Jadi akan terjadi apa? Baik itu kalau magnetnya dua bergeser, semua akan berubah, saudara. Ya, dan sejak gempa bumi Aceh itu sudah tidak stabil lagi. Itu saudara buka di internet, itu semua ada, ya. Itu sudah mulai kekacauan. Ya, terus tadi yang kelihatan itu, ya. Jadi terus apa? Jangan bilang tuayan sudah menguning lah, yang nanam siapa? Nek tuayan nguning, terus saudara tiba-tiba datang, punya siapa itu? Tuayan menguning, nanam tidak pernah, tapi tuayan ngintip. Iya toh, nginjili orang tidak pernah, begitu menang ditarik ke tempat dia, begitu terjadi gereja lain, ke gereja saya. Itu emang turunan maling. Saudara, tapi dengan bangga katakan ladang sudah menguning, ya. Kapan babat alas bikin ladang? Tidak pernah. Tapi ladang sudah ladangnya siapa? Gereja sebelah. Wah, sana pembicaraan tidak bagus. Sana lagi pecah. Sana ayo kita rampas. So, itu loh ladangnya menguning. Saudara, ini penyakitnya orang Kristen itu seperti itu, ya. Baik. Saya tidak bisa bahas lebih dalam hal itu, tapi saudara bisa mengerti maksudnya. Nanti kalau saudara ingin tanya, maksudnya apa lebih dalam, saya bisa jelaskan secara pribadi. Kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak ada tempat lari, itu aja. Saudara mau lari kemana? Nggak ada tempat yang aman, saudara. Oh, mungkin di kutub nggak aman juga, saudara, karena semua mencair sekarang di sana, betul? Nyek beruang salju nggak dapat makanan, kita jadi makanannya, nggak aman juga, saudara. Iya, itu. Jadi mau kemana? Orang yang di dalam Tuhan, itu saja. Orang yang di dalam, benar-benar di dalam. Artinya apa? Tuhannya yang di luar. Kalau lihat, kalau sesuatu itu ada di dalam, berarti dia lebih kecil daripada yang di luarnya, betul? Ya apa enggak? Berarti Tuhannya lebih besar dari dia yang kecil itu. Tapi kalau dia lebih besar, Tuhannya kecil di dalam, maaf, enggak jelas. Ya, tadi lihat sumur dan lain. Kita akan melihat, saudara, akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan daripada mahma di dalam bumi, gas di dalam bumi. Itu kita akan melihat akan semakin serem. Terus apalagi
Ya sudah, kalau sudah di dalam Tuhan, pokoknya Tuhan, Engkau sanggup luputkan, Engkau tahu siapa milikmu, ya kan, siapa milikmu, betul? Kalau tidak milik Tuhan, ngapain diurus, betul? Katakan sekarang ada 3 sepeda motor terbakar. 1 milik saudara, saudara menyelamatkan yang mana paling dulu? Milik orang lain, betul? Tetangganya punya. Pasti punya kit sendiri loh. Iya apa enggak? Saudara foto aja orang 10, begitu saudara lihat yang saudara cari mukanya siapa? Muka sendiri apa muka orang lain? Mukanya sendiri dong, mana saya? Betul enggak? Ya Tuhan, kalau sudah jadi milik, udah urusan loh. Amin. Ya, makanya heran semua orang ingin ke surga, tapi tidak ada orang ingin ke surga dengan cara mati, ya men? Dia semua inginnya kayak cara Elia, hidup-hidup. Padahal kelakuannya jauh dari kelakuan Elia, amin. Katanya, kami cinta Tuhan. Ayo pulang, mau. Tuhan ini bingung, ini cinta apa? Diajak ketemuan, tidak mau. Ya, saudara. Iya apa ya? Ini makanya ruwet, saudara. Ya, cintanya omong gombal, ya, saudara. Ya, makanya ini. Ya. Ya, siapkan diri, kita akan melihat hal-hal yang lebih banyak seperti itu. Ya, kita akan melihat negara-negara digoncang secara ekonomi, negara digoncangkan itu apa namanya, struktur tanahnya dan lain-lain. Kita akan melihatnya akan semakin terjadi lebih lagi. Itu saja. Terus apa? Orang dalam Tuhan sudah. Nah, kalau benar-benar di dalam Tuhan. Kalau tidak benar-benar dalam Tuhan pasti takut, khawatir. Kalau sudah benar-benar ya sudah toh. Kita pasti dibela. Kenapa? Karena jelas miliknya. Ya, kalau bukan miliknya ngapain dia urus, amin. Jadi mulai bulan Januari persekutuan kita tuh ganti nama. Ya, jadi persekutuan mujizat pendewasaan. Jadi menjadi dewasa itu sebenarnya mujizat. Karena tidak banyak orang mau jadi dewasa. Terus ketika saudara dan saya dewasa secara rohani, itu saudara akan melihat mujizat otomatis dalam hidup kita. Jadi mujizat pendewasaan. Pulang dan berdoalah supaya apa yang akan terjadi ini kita diluputkan semuanya. Ini bukan lagi lumpur tapi api keluar, saudara. Nek lumpur bisa minggat, nek api pas di rumah kita, bler kan ambles rumah itu. Betul, saudara? Tapi itu nanti terjadi bukan di rumah tapi di seperti tanah kosong gitu, ya, terus di sawah juga terjadi keluar. Ya lumayan toh kalau mau masak saudara ke sana ngirit, bawa wajannya, bawa apanya, amin, hemat, ya toh, ya enggak usah beli LPG, saudara. Baik, sampai di sini kita ketemu lagi bulan depan tanggal 5. Enggak ada doa berkat, enggak ada yang lain-lain. Pulanglah.